Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan love reading ya, jadi energi general untuk percintaan. Nah, buat kalian yang saat ini sedang menjalani long distance relationship ya, tetapi apapun statusnya sih, mau kalian memang udah pacaran, mau itu HTS atau masih PDKT atau mungkin FWB atau ya ada status atau kedekatan yang lain. Nah, aku akan coba tarik energinya bagaimana di saat dia jauh dari kamu. Nah, namun perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena semua pesan yang aku sampaikan atau energi yang ketarik bisa aja semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. So kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, buat kalian yang ingin personal reading bisa DM ke Instagramku Sandra_Gandhi atau bisa klik linknya ada di deskripsi atau bisa juga langsung ke WhatsApp, nomornya juga ada di deskripsi. Oke? Fokuskan energi dia, seseorang yang ingin kalian ketahui koneksinya dengan kamu, terutama dia yang saat ini jauh dari kamu. Bisa dengan membayangkan wajahnya atau menyebut namanya dalam hati. Ya, oke, Clover. Walaupun saat ini posisi kalian atau situasi kalian sedang berjauhan, namun dia masih membuka peluang ya bahwa hubungan ini akan terus berlanjut, dan dia juga membuka peluang atau berusaha ya untuk mencari peluang atau kesempatan bagaimana caranya supaya selalu ada pertemuan ya, kapanpun itu, mau itu seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin kalau dia stay-nya di luar negeri 3 bulan sekali ya, atau bahkan mungkin setahun 2 kali atau setahun sekali. Intinya dia akan selalu mencari kesempatan untuk bisa tetap untuk bertemu kamu. Oke. Yap. Di sini aku melihat beberapa dari kalian berdealing dengan seorang single parent yang mempunyai anak ya, atau dia emang udah punya anak, atau kamu yang single parent, kamu mempunyai anak, atau bisa juga kalian sama-sama single parent. Nah, beberapa juga kalian berdealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu ya, seseorang yang saat ini jauh dari kamu nih ya. Oke. Yes, lady. Yang dia harapkan adalah kamu bisa menjadi pasangan hidupnya, atau tujuan dia menjalin hubungan memang untuk mencari pasangan hidup. Dan terutama jika dia single parent dan dia punya anak ya, posisinya dia maskulin dan kamu feminim, dia sih berharap kamu juga bisa menjadi ibu dari anak-anaknya gitu ya. Atau kalaupun dia belum punya anak ya, dia berharap suatu saat kamu bisa menjadi pasangannya dan suatu saat kalian berdua bisa mempunyai anak di masa depan gitu ya. Jadi dia ini kayak udah berpikir panjang ya, walaupun saat ini situasi kalian tuh berjauhan. Dan buat kamu yang belum in relationship, artinya nih yang kamu fokusin ini gebetan gitu ya, atau masih PDKT atau statusnya HTS, dia sih berharap ya suatu saat hubungan kalian itu akan bisa naik level, nggak cuman sebatas FWB atau HTS-an doang gitu, atau PDKT terus gitu. Dia berharap
hubungan kalian ini akan ada peningkatan. Makanya dia akan mencari kesempatan atau mencari waktu gitu ya untuk bisa bertemu. Oke. Oh my god, ring ya, nih ya. Harapan dia sangat besar, hubungan kalian bisa terus bertahan, berjalan. Bahkan nih, kalau dia punya anak, dia single parent ya, dia berharap kamu bisa menjadi ibu juga buat anak-anaknya. Dan dia ini sudah berpikir jauh ke depan untuk menikah. Nih ya, ada kartu ring. Oke. Atau setidaknya hubungan kalian ke depan naik level. Jadi kalau kalian yang udah in relationship atau udah berpacaran ya, dia berharap sesegera mungkin atau someday ketika dia udah siap, dia pengen ngelamar kamu ya. Atau dia ingin menikah, tapi minimal dia pengen ngelamar kamu gitulah, karena ada cincin ya, belum ketemu, belum ketarik kartu surat baru cincin. Nah, kalau kalian memang udah menikah ya, apalagi kalian udah punya anak, intinya dia sih sebisa mungkin mencari waktu untuk sering pulang ya kalau kalian udah menikah. Karena di sini kok kelihatan ada pernikahan, ada istri, ada anak gitu loh. Ya, nih ya, men. Bahkan jika kalian maskulin ya, dan kamu long distance sama feminim kamu, apapun statusnya, dia berharap hubungan ini ke arah yang lebih serius, bahkan sampai ke pernikahan. Udah seperti di gambaran kartu ini ya, udah melihat masa depan gitu loh. Aku kok kayak ngerasa inilah seseorang yang aku cari ya. Walaupun saat ini LDR, aku akan selalu mencari kesempatan, mencari waktu untuk bisa sering bertemu. Karena di sini aku udah merasa ada kecocokan dan aku udah mikir jauh ke depan. Kalau Tuhan mengizinkan, aku ingin menikah gitu. Aku ingin dia menjadi jodohku. Ya, jadi ini walaupun kalian LDR, dia nih sebisa mungkin mencari peluang atau kesempatan untuk bisa sering-sering bertemu. Kalau yang kalian udah menikah ya, dia pengen sering-sering pulang. Kalau kalian masih pacaran gitu ya, atau PDKT, ya pengen bisa sering-sering bertemu. Apalagi kalian yang udah pacaran ya, setidaknya sudah berbulan-bulan. Apalagi kalau yang udah 1-2 tahun, dia udah mulai mikir untuk ngelamar kamu nih. Oke, next kita coba lanjut ya. Aku coba tarik energinya dengan kartu tarot. Bagaimana dia saat kalian berjauhan, atau bagaimana hubungan kalian saat berjauhan atau long distance ya. Page of Cup. Walaupun berjauhan, dia itu pengen bahwa sikapnya itu nggak berubah ya, tetap perhatian gitu, tetap ini ya, kalau bisa jangan berantem deh, kita sering-sering komunikasi tuh yang lucu-lucu aja gitu, yang romantis-romantis gitu. Karena aku melihat gambaran di sini, kalau dia maskulin, dia tuh emang bener-bener dewasa. Sama halnya kalau dia feminim, bener-bener keibuan ya, yang pemikirannya ini udah pada matang. Jadi nggak suka ada drama-drama. Walaupun long distance, pengennya itu ya komunikasi tetap intens dan nggak ada pertengkaran atau misalkan dicemburuin atau diposesifin, itu dia nggak mau. Karena apa? Dia pun juga menjaga intensitas komunikasi kalian gitu loh. Oke.
Ya. Five of Pentacles. Memang sih sometimes ada rasa sepi, baik yang dia rasakan maupun kamu rasakan. Ada kesepian ya, namanya juga nggak bisa langsung bertemu fisik ya, mungkin ya mentok video call, masih bisa melihat wajah, tapi nggak bisa langsung menyentuh, dan itu bener-bener membuat dia tuh kayak kesepian banget gitu. Ya memang kadang-kadang komunikasi nggak intens gitu ya. Jadi bedanya kalau kalian nggak LDR, misal seharian nggak ada kabar, malam kan bisa ketemuan gitu ya sepulang kerja. Nah kalau LDR ini nggak bisa. Jadi kadang-kadang di apa namanya jam kerja itu udah yang hektik banget, mungkin nggak sempet untuk komunikasi. Kadang karena sampai larut pulang udah kecapean gitu, nggak ada kabar, mau ketemuan juga nggak bisa kan, jauh. Nah kadang-kadang sih memang ada situasi seperti itu, dan ketika itu terjadi ya kamu mungkin jadi sedih, kok nggak dikabarin ya, kayak gitu. Dia pun pas ketika ingat ya ada ngerasa bersalah juga gitu. Oke. King of Swords. Walaupun kadang-kadang dia ngerasa bersalah karena komunikasinya kurang intens, tapi kalau pas dia itu lagi nggak sibuk, malah dia tuh yang kadang-kadang mengontrol kamu. Ya, ini kalau kamu feminim ya, maskulin kamu nih kadang-kadang yang mengontrol kamu. Setiap apa kalau lagi nggak sibuk ya full gitu seharian. Pergi kemana, sama siapa, ini ya, itu ya. Ada cemburu-cemburu gitu. Tapi kalau pas dia lagi bener-bener sibuk, malah kamu yang ngerasa diabaikan ya. Cuman nggak mau ya dia kayak ngeghosting berhari-hari, itu enggak. Jadi kalaupun sempet nggak ada kabar tuh 1 hari, mentok 2 hari itu pun jarang. Karena ya kelihatan di sini aku rasakan energinya nggak bisa, dia tuh nggak komunikasi lama ya, karena memang sudah ada keterikatan kamu sama dia. Nih, Eight of Wands, selalu berusaha untuk berkabar kalaupun ada situasi yang sulit ya, mungkin sempat terjeda, tapi nggak lama dia selalu memberikan klarifikasi. Maaf ya aku seharian nggak ngehubungin kamu, mungkin HP ketinggalan, atau lupa bawa charger, atau mungkin trouble apa, atau mungkin hektik banget aku nggak sempat pegang handphone ya. Mungkin kan beberapa profesi atau pekerjaan kan memang nggak bisa selalu pegang handphone ya, tapi dia selalu ngabarin gitu, selalu klarifikasi, dan dia tuh juga nggak pengen ya jadi berantem, makanya dia selalu memberikan penjelasan. Dan kalau di sini aku lihat dari kartu Man, King of Swords sama Eight of Wands, dia selalu menjelaskan secara jujur, dan juga apa yang dikatakan itu logis gitu loh. Di sini ada King of Swords ya, sesuatu hal yang selalu yang logis, sesuai dengan fakta gitu ya. Jadi dia nggak nyembunyiin sesuatu. Oke, nih The Devil. Kadang-kadang memang ada rasa cemburu yang berlebihan. Walaupun dari gambarannya nih mau feminim, mau maskulin, dia seseorang yang bijaksana. Tetapi ya namanya pasangan, atau kalian ada kedekatan, atau kalian memang satu sama lain ada perasaan ya, kadang-kadang nggak bisa dihindari kesalahpahaman, miskomunikasi gitu, atau negative thinking. Jadi kamunya yang cemburu, mungkin kamu nuduh-nuduh, atau dianya yang cemburu, dianya nuduh-nuduh gitu. Tetapi kalau aku lihat di sini dari Eight of Wands, situasi ini nggak lama, selalu kayak kamu tersadar, oh aku nih long distance,
kalau aku terlalu cemburuan, terlalu posesif, aku bikin drama, aduh betapa nggak enaknya kita cekcok berhari-hari gitu. Padahal mestinya setiap komunikasi itu sayang-sayangan. Nah, dia pun juga begitu. Kalau akunya toksit, wah nanti dia yang di sana ketarik sama laki-laki lain, waduh nggak bisa nih gitu. Aku nggak bisa berlama-lama gini. Ya udahlah, mencoba untuk ada kesadaran yang tinggi ya, mencoba untuk bersikap dewasa kembali ya. Oke. Sebenarnya ketika situasi berjauhan, godaan-godaan itu ada ya, semisal dia hangout gitu ya sama teman-temannya, mungkin di situ ada lawan jenis yang tertarik kayak gitu, tapi sebatas ya ngobrol aja di situ ya. Misalkan ada di cafe gitu, coffee shop atau di bar atau tempat-tempat lain gitu ya, ada mungkin sempat kayak ketemu, mungkin ngobrol entahlah sama sesama tamu apa sama waitress gitu ya. Tetapi ya sebatas di situ aja, karena di sini aku lihat dari King of Swords, dia tuh kayak tahu batasan. Aku udah punya pasangan nih, atau aku udah ada gebetan nih yang aku tertarik ya. Di sini aku lagi PDKT, jadi aku nggak membuka peluang baru. Ya oke, sebatas ngobrol di sini aja gitu. Nah mungkin itu juga nggak dia ceritakan ke kamu ya. Pastinya kamunya bakalan tantrum juga. Nah sebaliknya juga sama, terkadang kamu pun juga mungkin ada yang ngedeketin, ada yang ngajak kenalan, tapi kamu kayak langsung tahu batas gitu. Aku udah ada yang punya nih gitu. Jadi oke, ngobrol sebatas ngobrol aja, tapi untuk misalkan bertukar nomor terus untuk pertemuan selanjutnya, oh rasanya enggak deh gitu ya. Oke. Next aku coba tarik energinya lagi di sini dengan kartu oracle. Ada 3 deck di sini dari kartu Lenormand, kartu tarot. Nah, ini dengan kartu oracle. Nih ya. Friendzone. Ada beberapa yang memang kayak ada teman dekat lah ya. Mungkin di lingkungan tempat tinggalnya atau teman kerja gitu ya, yang dia suka ngobrol gitu, tapi dia tahu batasan. Karena aku lihat dari King of Swords nih ya, dia tahu batasan ya. Kita kita boleh ngobrol ya, bahkan kalau misalkan ketemu di coffee shop kita duduk bareng tapi sebatas ngobrol aja ya. Dan obrolan ini obrolan temen ya, bukan keromantisan gitu. Bisa juga beberapa dari kalian sempat ada kesalahpahaman, konflik gitu ya, karena kamu cemburu sama temennya dia atau dia cemburu sama teman kamu. Nah jangan-jangan bisa aja energinya terbolak-balik ke bawah, kamu yang terjebak dalam friendzone sehingga pasanganmu cemburu berat. Tapi kamu sebenarnya tahu, enggak, kita berteman aja, nggak ada lebih gitu. Tapi tetap aja itu menimbulkan kecemburuan. Nih ya. Material attachment. Sebagian besar berjauhan karena pekerjaan ya, karena pekerjaan. Jadi kerjanya suka pindah-pindah atau suka dinas-dinas jauh, nanti balik, berangkat lagi. Nih ya, marriage sinkron dengan kartu ring, dimana dia sudah berpikir jauh ke depan. Kalau Tuhan mengizinkan, dia pengen sekali kamu yang menjadi jodohnya, atau kamu seseorang yang ingin dia nikahi. Wedding bells are ringing, udah manggil-manggil. Ini apa namanya, lonceng pernikahannya udah manggil-manggil gitu. Cuman semua hal itu kan butuh proses ya, tapi dia udah mempunyai keinginan yang kuat. Nah nih, reaching out ini sinkron dengan yang aku sampaikan di awal ya, bahwa dia akan selalu mencari waktu
atau mencari kesempatan bagaimanapun caranya, sesering mungkin ada pertemuan. Oke. Nah, yang terakhir, kita coba ungkap isi hatinya tentang kamu ya, tentu saja. Oke, kita coba ungkap isi hatinya. Bagaimana dia saat jauh dari kamu, atau bagaimana hubungan kalian saat berjauhan. Ya. I compare others to you. Jujur sih, dia itu sempat membandingkan kamu dengan orang lain, ya, dengan mantannya atau dengan kenalan barunya gitu. Sejujurnya, tapi ini mungkin nggak dia sampaikan ya. Ini kan namanya ungkapan hati atau unek-unek ya. Kadang dia sampaikan, kadang ada yang ditutupin. Ya sama lah seperti kita, ada hal-hal yang oke, aku sampaikan, oh ini jangan, nanti malah jadi ribut, aku pendam aja gitu kan, ada. You inspire me. Jadi jujur sih, aku membandingkan kamu dengan yang lain, tapi aku melihat sisi lain dari dirimu, bahwa kamu tuh seseorang yang selalu bisa menginspirasi aku. Bahkan aku melihat kamu juga banyak menginspirasi orang lain. Nah, disitulah ketika aku membandingkan, aku lebih memilihmu karena kamu lebih memberikan aku inspirasi gitu daripada yang lain. Oke. Yap. Nih, I wish we could go back. Ya, aku berharap kita bisa kembali bertemu, kembali menjalin hubungan. Kalau misalkan yang kamu fokuskan ini belum jadian ya, kembali untuk bertemu, menjalin hubungan, kembali bertemu lagi. Nih, I want you so badly. Aku sangat menginginkanmu ya. Betapa aku tuh sangat menginginkanmu ya. Namanya juga berjauhan ya. Oke, kita cek energi zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya. Kalau dari kartu tarot sudah terkonfirmasi ada zodiak Scorpio. Capricorn. Nah, kita lihat ada zodiak apa lagi. Ada Virgo, Aquarius, Scorpio, Aries. Tadi udah ada Capricorn ya. Aries lagi, Aries, Scorpio lagi, Capricorn lagi, Sagittarius, dan Capricorn. Capricorn kenceng banget ya, keluar bolak-balik nih. Libra, Taurus, dan Gemini. Untuk inisial nama, ini bisa inisial nama kamu, bisa inisial nama dia ya, nggak harus nama depan. Bisa nama tengah, nama belakang, nickname, nama panggilan, atau nama di sosmed. Ada inisial X, D delta, T, C, M, N, V, P, F, Z, C, dan Y. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.